Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Paddock GP, pada hari Senin kemarin, para pembalap melakukan tes di sirkuit Montmello. Di garasi Aprilia terdapat beberapa fitur baru, mulai dari kopling baru dan beberapa pembaruan elektronik. Namun sayangnya Alex Espargaro tidak ikut dalam tes itu. Ia memilih melakukan pemulihan pada lengannya. Dan juga Dovizioso pun tidak terlihat pada tes tersebut. Sedangkan di garasi KTM, Petrucci terlihat sedang menjajal frame baru yang baru saja diberikan kepadanya. Setelah sebelumnya Oliveira dan Binder menjajal frame baru itu. Dikutip dari Motosound, Vinales merasa kecewa dengan absennya Cal Crutchlow sebagai pembalap penguji. Ia pun heran mengapa Yamaha tidak mengkonfirmasi kepada pembalapnya mengenai hal itu. Sejujurnya saya tidak tahu mengapa tim penguji tidak ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab itu. Anda harus bertanya kepada Yamaha. Saya tidak tahu, ucap Vinales. Dikutip dari laman Petronas SRT, raihan negatif Rossi di MotoGP Catalunya mendapatkan tanggapan dari Razlan Razali. Razali mengaku kecewa dan sedih melihat kegagalan Rossi tersebut. Sebab Razali menilai Rossi sangat layak menyelesaikan balapan dengan hasil yang lebih baik. Benar-benar sangat disayangkan dengan yang terjadi pada Rossi dalam balapan ini. Tentu saja hasil balapan ini benar-benar sangat mengecewakan. Sebab dia telah menunjukkan kecepatan yang sangat positif, terutama saat menjalani sesi latihan bebas ketiga, ucap Razali. Dikutip dari Corso di Moto, akhirnya KTM memberikan Petrucci frame baru. Ia pun merasa senang akan hal itu. Ia merasa saat ini pit bearer sedang menunggunya. Ia menunggu performa Petrucci apakah akan ada kemajuan atau tidak. Kemudian barulah mengajukan klausul kontraknya. Frame baru memang sedikit membantu, tapi itu bukan satu-satunya yang saya butuhkan saat ini. Kami tidak dapat memiliki fairing baru untuk musim ini. Saat ini kami diblokir. Saya berterima kasih kepada pit yang mau menunggu saya. Dia ingin melihat saya di tempat dulu. 2 balapan berikutnya bisa positif, ucap Petrucci. Dikutip dari Tutor Motor Web, Tardosi menjelaskan tim Ducati yang memprotes Race Direction mengenai tindakan Quartararo. Ia pun mengaku kecewa dengan peraturan dari Race Direction yang mengeluarkan pasal tetapi tidak ada sanksinya. Ada pasal dalam regulasi yang menyebutkan bahwa pakaian balap harus dalam kondisi sempurna saat berada di trek, tetapi tidak ada sanksi khusus. Ini bukan protes, tetapi menanyakan apa yang terjadi dalam kasus ini. Karena tidak tertulis dalam peraturan, itu normal, ucap Tardosi. Dikutip dari Tutor Motor Web, Rossi menilai peraturan Race Direction itu tidak jelas. Saat ditanya mengenai kasus Quartararo, ia juga bingung harus menjawab apa. Sebagaimana diketahui seperti di Moto3, juga tidak ada kejelasan mengenai masalah keselamatan pembalap. Bagi saya semuanya sangat membingungkan. Dalam kasus Quartararo ini tidak pernah jelas apa yang terjadi. Jadi Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam 1 jam berikutnya setelah menyelesaikan balapan, karena ada banyak kebingungan. Keputusan komisaris yang terlambat terkadang bergantung pada jam berapa mereka terbang pulang.
Sementara masalah keselamatan ini harus ditangani lebih serius dengan aturan yang lebih tepat. Mereka harus berkomitmen lebih ke Moto3. Mereka terlalu fokus pada apa yang terjadi di MotoGP, ucap Rossi. Dikutip dari Paddock GP, Quartararo mengaku menyesal melewati shortcut saat akan menyalip Jack Miller. Menurutnya, ia lebih baik membiarkan Miller berada di depannya daripada menyalipnya. Sebenarnya saya kehilangan 7/10 dalam melewati shortcut ketika saya seharusnya kehilangan setidaknya 1 detik. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan kehilangan posisi, tetapi Anda harus kehilangan 1 detik. Saya seharusnya melambat dan kehilangan lebih dari 7/10. Namun sayangnya kita belum memiliki kalkulator di otak kita untuk mengetahui apakah kita membuang waktu sedetik atau tidak, ucap Quartararo. Dikutip dari Paddock GP, Sky Racing Team VR46 milik Valentino Rossi dikabarkan menginginkan Pedro Acosta dengan segala cara, hingga rela menggelontorkan uang sebesar 500.000 euro atau setara 9 miliar untuk mengontrak Acosta. Rencananya Acosta akan menggantikan Marco Bezzecchi di kelas Moto2 dan akan berduet dengan Celestino Vietti. Dikarenakan Bezzecchi rencananya akan dipasangkan dengan Luca Marini di kelas MotoGP Aramco VR46 Team. Selain itu, di masa depan Acosta juga bisa menjadi pembalap yang sangat menarik untuk Ducati. Dikutip dari Marca, Marc Marquez membela Quartararo atas usulan untuk memberikan bendera hitam. Meski tidak membenarkan tindakan Quartararo, ia yakin hukuman yang diberikan sudah adil. Sangat tidak adil jika Anda memberikan bendera itu. Tapi memang itu adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan. Itu seperti Anda memiliki benda yang menempel di motor Anda, dan bendera kemudian dikeluarkan, dan Anda harus berhenti untuk memperbaikinya. Menurut pendapat saya, mereka harusnya melakukan itu. Memberikan bendera apakah dia kehilangan 3 detik, atau menepi, atau tidak bisa melanjutkan. Keputusan harus dibuat, ucap Marquez. Dikutip dari Paddock GP, Nakagami melayangkan protes mengapa ia dikenai penalti. Dikarenakan hukuman itu, ia pun finish di urutan ke-11. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya menerima penalti ini. Pada beberapa titik di awal balapan, saya harus lurus karena saya tidak bisa mengerem. Tetapi saya kehilangan posisi, dan saya tidak memenangkan apapun. Saya tidak mengerti aturan di sini, karena saya tidak memanfaatkan tindakan ini. Saya harus berbicara dengan bos tim Lucio Cecchinello tentang penalti itu, ucap Nakagami. Dikutip dari Motosan, Jorge Lorenzo memberikan komentar yang sangat pedas kepada Quartararo. Pasalnya, usai menjalani tes di Montmello, Quartararo mengunggah fotonya yang tidak mengenakan baju balap sambil menunggangi motornya. Tak lupa ia pun menuliskan caption yang berbunyi, "Tes yang bagus hari ini, 79 lap selesai, dan untungnya tidak ada yang melihat saya berlari." Kemudian tak lama Jorge Lorenzo pun memberikan komentar pedasnya pada kolom komentar Quartararo yang berbunyi, "Sanksi, keluar dari kejuaraan dunia selamanya," tulis Lorenzo. Mengetahui hal itu, Quartararo pun tidak membalasnya. Tampaknya ia tidak mau menanggapi komentar pedas Lorenzo itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.